Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kemarin kita telah membahas tentang pembagian isim, yakni isim terbagi menjadi ma'rifah sama nakirah. Sekali saya katakan, isim terbagi menjadi isim ma'rifah dan isim nakirah, ya. Baik, kemudian saya akan lanjutkan dengan bagaimana ketika isim ini kemasukan amil. Ya, tentu saja ketika sebuah isim kemasukan amil, maka syakalnya akan mengalami perubahan. Ya, syakal akhirnya akan mengalami perubahan. Ya, yang tadinya dhamma bisa saja dia menjadi kasrah, kemudian bisa juga menjadi fathah, tergantung dari amil yang memasukinya. Baik, amil, ya, itu bisa dimaknai sebagai sebuah lafaz yang merubah syakal akhir sebuah kata, ya, lafaz yang merubah syakal akhir sebuah kata. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Al-Awamil itu ada 100 amil kurang lebih, ya, dan itu dibagi menjadi dua, ada amil lafziyah dan ada amil ma'nawiyah. Ya, amil lafziyah itu kurang lebih jumlahnya 98 dan dua lagi adalah amil ma'nawiyah, ya. Dan ini termasuk amil lafziyah. Baik, bagaimana ketika sebuah isim ini kemasukan amil jar terlebih dahulu? Ya, contoh al-masjidu. Al-masjidu artinya masjid itu atau masjid ini. Nah, dia bersyakal dhammah. Ya, kita lihat al-masjidu. Ya, syakalnya dhammah. Nah, kemudian kata al-masjidu ini kenapa dia dhammah? Karena dia bebas dengan amil, artinya tidak ada amil yang memasukinya. Ya. Jadi, ketika sebuah kata bebas dari amil atau tidak ada amil satupun yang memasukinya, maka hukum asalnya dia rafa, dan dalam hal ini dia tanda rafanya adalah dhammah. Nah, kemudian ketika kata ini, kata al-masjidu ini kemasukan salah satu dari huruf jar, ya, huruf jar di sini sudah saya tulis, ada min, ada ila, ada an, ada fi, ada rubba, ya, bukan rabba, ya, rubba ini. Baik, saya rubah rubba. Ada bi atau al-ba'u, ada ka atau al-kafu, ada lam, ada huruful qasam. Huruful qasam terdiri dari ba, ta, dan wa. Baik, bagaimana yang terjadi ketika sebuah isim ini kemasukan salah satu huruf jar? Maka tentu saja syakal akhir dari kata itu akan mengalami perubahan. Tadinya dhammah maka menjadi kasrah. Ya. Al-masjidu menjadi menjadi minal masjidi atau ilal masjidi, fil masjidi, dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh kita baca minal masjida atau minal masjidu atau ilal masjidu atau ilal masjida, tidak boleh. Ya, ketika kata itu kemasukan salah satu huruf jar, maka wajib kasrah. Ya, wajib kasrah pada isim mufrad, tentu saja isim yang bentuknya tunggal. Karena kita berbicara tentang isim mufrad, ya. Kita belum bahas dulu tentang bagaimana tasniyah, bagaimana jamak muzakkar salim, bagaimana muannas salim, bagaimana jamak taksir dan lain-lain, ya. Kita bicara isim mufrad.
Baik, ya sekali saya katakan, sebuah isim ketika kemasukan amil jar, maka syakal akhirnya mesti kasrah. Ya, mesti kasrah. Al-masjidu menjadi minal masjidi, ilal masjidi, fil masjidi, dan lain sebagainya. Oke, itu jar. Kemudian bagaimana jika sebuah isim itu kemasukan amil nasab? Nah, jadi kalau tadi amil jar, sekarang amil nasab. Ya, amil nasab di sini sudah saya tulis, ada inna, ada anna, ada lakinna, ada la'alla, ada ka'anna, ada laita. Ya. Contoh al-kitabu. Al-kitabu sebagaimana yang saya katakan tadi, dia bebas dari amil. Artinya tidak ada satupun amil yang memasukinya. Maka hukum asalnya adalah dhammah. Ya, hukum asalnya adalah dhammah. Gitu. Nah, kemudian kalimat yang kedua, jika kata al-kitabu ini kemasukan atau didahului oleh salah satu dari amil nasab, ya di sini inna, maka al-kitabu menjadi innal kitaba. Ya, mesti itu. Ya, tidak boleh tidak, mesti. Ya. Sebab salah satu dari tanda nasab adalah al-fathah. Ya. Salah satu dari tanda nasab adalah al-fathah. Ya, di samping tanda-tanda yang lainnya, ya. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan, ya. Baik, innal kitaba. Ya. Mesti innal kitaba, tidak boleh innal kitabi atau tidak boleh innal kitabu, tidak boleh. Harus innal kitaba. Ya. Jadi kendati pun Anda sekalian melihat sebuah kata al-kitabu misalkan atau innal seperti ini, duna syakal, tanpa syakal, kalau Anda sudah faham, maka Anda tidak akan keliru membacanya meskipun tidak ada syakal, karena Anda sudah faham kaidahnya. Ya, ini maksudnya adalah innal kitaba. Nah, baik. Kemudian begitu pula ketika kemasukan amil nasab yang lainnya anna, ya, menjadi annal kitaba. Tidak boleh annal kitabu, tidak boleh juga annal kitabi. Mesti annal kitaba. Ya. Jadi kendati pun ada bacaan yang tanpa syakal, kalau Anda sudah faham maka tidak akan keliru membacanya. Baik, itu ya, jar sama nasab. Nah, kemudian yang berikutnya akan saya jelaskan tentang penggabungan dari isim ma'rifah dengan nakirah. Ya. Bagaimana jika isim ma'rifah bertemu dengan nakirah? Ya, karena tidak boleh tidak dalam sebuah bacaan bahasa Arab itu pasti akan terjadi hal-hal seperti itu. Ma'rifah ketemu dengan nakirah, nakirah ketemu dengan ma'rifah, ma'rifah ketemu dengan ma'rifah, nakirah ketemu dengan nakirah, dan lain sebagainya. Itu pasti terjadi. Ya. Baik, yang pertama, ya, saya tulis rumus ke-1. Bagaimana yang terjadi jika ma'rifah bertemu dengan nakirah? Ya, saya singkat dengan ma. Nakirah saya singkat dengan na. Jadi mana, ya, dari sini ya, mana. Ma'rifah nakirah. Itu. Nah, jika ma'rifah bertemu dengan nakirah, maka rumusnya adalah ma'rifah. Nah, saya kasih tanda tanya, kenapa? Karena tergantung, ya, syakalnya itu tergantung dengan apakah ada amil yang memasukinya atau tidak, apakah ada amil jar atau amil nasab yang memasukinya atau tidak, ya. Yang kedua, nakirah, ya, nakirah, kalaupun amil ma'rifat ini, kalaupun isim ma'rifat ini mengalami perubahan syakal ketika kemasukan salah satu dari amil, baik itu jar maupun nasab. Contoh misalkan al-kitabu. Ya, contoh al-kitabu.
Ya. Maka ketika dia kemasukan amil nasab misalkan inna, ya, inna, maka ma'rifahnya akan mengalami perubahan syakal. Al-kitabu menjadi innal kitaba. Ya, tidak boleh innal kitabu, tidak boleh innal kitabi. Ya. Baik. Jadi ma'rifah ketika dia kemasukan amil, maka isimnya maka isim ma'rifah ini akan mengalami perubahan syakal tergantung dari amil yang memasukinya. Oke. Kemudian bagaimana yang terjadi ketika ma'rifah mengalami perubahan? Apakah nakirahnya juga ikut mengalami perubahan? Jawabnya tidak. Ya, maka saya tulis di sini ropa. Ya, ropa. Perubahan apapun yang dialami oleh ma'rifah, maka tidak akan berpengaruh kepada nakirahnya. Nakirahnya tetap ropa. Ya, tanda ropanya adalah dhammah. Ya, jadi ropa dhammah dalam isim mufrad, bisa dhammah, bisa dhammah tain. Ya, karena ini nakirah maka tentu saja pakai tanwin, jadidun. Gitu. Beda kalau ma'rifah. Kalau ma'rifah ya berarti dhammah biasa. Ya, kalau ini nakirah. Kalau nakirah tanwin. Nah, jadi sekali saya katakan, perubahan apapun yang dialami oleh ma'rifah maka tidak akan berpengaruh kepada nakirahnya. Nakirah tetap dhammah, tetap ropa. Nah, misalkan kita kata al-kitabu ini, ya, isim ma'rifah ini kemasukan amil jar misalkan. Misalkan kita tulis fi. Fi tentu saja al-kitabi. Ya, karena dia jar maka kasrah. Nah, apakah nakirahnya mengalami perubahan? Jawabnya tidak. Tetap dia jadi dun. Ya. Jadi perubahan apapun yang dialami oleh ma'rifah, maka nakirahnya tidak akan mengalami perubahan. Fil kitabi jadidun. Ya, tidak boleh fil kitabi jadidin, ikut-ikutan enggak boleh. Ya, enggak boleh. Itu. Baik, itu rumus yang pertama. Ya. Kemudian rumus yang kedua, ya, saya tulis di bawahnya. Rumus yang kedua, bagaimana yang terjadi jika nakirah bertemu dengan ma'rifah? Nah, sekarang kebalikannya. Ya, saya kasih garis. Nakirah, ya, atau nun lah ya. Nakirah ma'rifah. Ma, ya. Nakirah ma'rifat, ya. Nah, ini saya kasih tanda tanya. Artinya pertanyaan tanda tanya ini maksudnya adalah apakah ada amil yang memasukinya atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kemasukan amil apa yang memasukinya? Nah, ini pertanyaan seperti itu. Ya, karena akan berbanding lurus dengan perubahan. Nah, kemudian yang ini jar. Ya. Contoh misalkan nakirahnya babun. Ya. Kemudian ma'rifahnya al-masjidu. Ya. Nakirahnya babun, ma'rifahnya al-masjidu. Nah, ini masih terpisah, ya. Nah, manakala bersatu atau bergabung, ya, maka menjadi babul masjidi. Ya. Jadi kata babun bertemu dengan isim ma'rifah al-masjidu, ketika digabung maka menjadi babul masjidi. Nakirahnya, ya, tidak lagi domatain karena dia menjadi mudhaf, ya, kalau dalam ilmu nahwu, ya.
Nanti insya Allah tidak akan saya jelaskan dulu mengenai itu, ya. Ini menjadi domah biasa karena dia menjadi mudhaf ketika sudah digabung dengan kata yang lainnya. Kemudian al-masjidu menjadi al-masjidi. Ya, nakirah bertemu dengan ma'rifah, maka ma'rifatnya harus mengalami perubahan, yaitu jer. Ya, jer. Jadi babul masjidi. Ya, enggak boleh babul masjidu atau babul masjid, enggak boleh. Ya. Baik, kemudian kita jelaskan dengan pertanyaan. Apakah ada amil yang memasukinya? Kalau ini tidak ada. Nah, ketika tidak ada amil yang memasukinya, maka domah, hukum asalnya domah, sebagaimana yang saya jelaskan pada tadi, ya, pada permasalahan yang tadi, ya. Nah, kemudian ketika ada amil yang memasukinya, maka amil apa yang memasukinya? Ya, oke. Sekarang misalkan ada amil yang memasukinya, yaitu lagi-lagi kita misalkan lakinna. Lakinna, ya. Lakinna, maka ba, ya, tadinya dhammah, maka dia menjadi fathah karena kemasukan amil nasab. Enggak boleh lakinna babu, tapi lakinna baba al masjidi. Loh, kenapa al masjidi? Sebab rumusnya mengatakan bahwa nakirah, perubahan apapun yang dialami oleh nakirah, maka ma'rifahnya dia tetap jer, tidak terpengaruh. Nakirahnya berubah, syakalnya menjadi fathah karena kemasukan amil nasab, ma'rifahnya tetap jer, kasrah, tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena rumusnya seperti ini. Ya, tidak boleh lakinna babal masjidah. Lakinna babal masjidu tidak boleh. Yang berubah cukup nakirahnya. Ya, kenapa berubah? Ya karena kemasukan amil nasab. Ya. Begitu pula kalau kemasukan amil jar, misalkan fi babil masjidi. Ya. Atau ala babil masjidi. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, dalam rumus nama ini ma'rifahnya tetap, dia tidak mengalami perubahan, dia mesti jer. Perubahan apapun yang dialami oleh nakirah, maka tidak akan berpengaruh kepada ma'rifah. Ya, perubahan apapun yang dialami oleh nakirah tidak akan berpengaruh kepada ma'rifah. Contoh, babul masjidi lakinna babal masjidi fi babil masjidi. Ya, baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.